صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tiada hentinya selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para kerabat dan pengikut setia beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa 'alaika bi tahsini mu'taqadika wa islahihi wa taqwimihi على منهاج الفرقة الناجية وهي المعروفة من بين سائر الفرق الإسلامية بأهل السنة والجماعة وهم المتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Seyogyanya, seharusnya kita untuk menjaga akidah kita dan meluruskannya serta menetapkannya atas manhaj firqah an-najiyah. Firqah itu kelompok, an-najiyah yang selamat. Di dalam dunia Islam begitu banyak kelompok-kelompok yang menamakan diri mereka sebagai kelompok Islamiyah. Yang satu mengklaim paling sunnah, yang satu mengklaim paling benar, yang satu mengatakan paling sunnah, yang satu mengatakan seterusnya dan seterusnya. Orang yang berada di barisan yang benar, mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Wahumul mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah wa ashabuhu. Ahlus sunnah wal jamaah itu setiap kelompok yang sejalur berpegangan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat. Apapun nama kelompok mereka, kalau mereka rujukannya adalah Rasulullah dan para sahabat, maka mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ukurannya itu di dalam mengikuti Nabi dan para sahabat. Dalam mengikuti Nabi dan para sahabat. Ada 3 kelompok besar di dunia ini. Kelompok pertama, ada kelompok yang mereka hanya mengikuti para sahabat. Mereka tidak mengikuti ahlul bait. Kelompok yang kedua hanya mengikuti ahlul bait, tidak mengikuti sahabat. Nah, kelompok yang ketiga, mereka ta'zim dan ikut dengan sahabat, dan juga mereka cinta ikut kepada ahlul bait. Ya. Nah, kita berada di kelompok yang ketiga. Kita cinta dan ta'zim kepada sahabat, kita juga ikut kepada ahlul bait. Ya, ahlul bait. Karena sesungguhnya Islam memang tidak mengajarkan kebencian. Tidak ada Islam itu mengajarkan kebencian. Jangan mentang-mentang ada orang ingkar dengan kemungkaran kita bilang dia benci. Tidak. Ingkar dengan kemungkaran itu bukan tanda kalau orang itu benci.
Justru itulah orang itu sayang sama kita supaya kita tidak terjerumus dalam kebinasaan. Karena mungkar itu menarik kita untuk binasa. Lalu orang mencegah, melarang. Bukan orang itu kejam atau orang itu tidak sayang, tidak. Ya justru dengan itulah. Kalau tidak demikian maka tidak ada hukum orang yang membunuh dibunuh, mencuri potong tangan. Ya, terkadang dalam bentuk rahmat, terkadang rahmat itu dalam bentuk teguran, peringatan, hukuman. Ya. Jadi sehingga tidak semesti dengan apa yang hanya kita pahami. Harus ikut saja terus, itu salah. Itu kelompok yang salah. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Terhadap perkara yang ma'ruf mereka menyerukan, dan terhadap perkara yang mungkar mereka melarang. Jadi kalau ada kelompok mereka begitu dekatnya dengan sahabat, begitu memuliakan para sahabat, tapi memojokkan ahlul bait, tidak mau ikut habaib, maka itu kelompok tidak benar. Sama juga dengan demikian, mereka hanya mengikuti ahlul bait saja, tapi anti dengan sahabat, mereka juga tidak benar. Yang benar itu adalah mereka yang berada di jalur para sahabat dan juga mengikuti serta mencintai ahlul bait. Mereka itu yang benar, ya. Dan alhamdulillah kita berada di jalur yang demikian, tidak membenci siapapun. Tidak membenci siapapun, sekalipun itu orang kafir. Tidak boleh kita membenci orang kafir, itu tidak boleh. Tapi kita ingkar dengan perbuatannya, ya boleh. Kalau seumpama dia berbuat salah, apalagi sampai merusak, mempengaruhi akidah, kita ingkar, kita protes, boleh. Tapi untuk membenci mereka, kita tidak boleh. Membenci mereka itu tidak boleh, karena mereka adalah ciptaan Allah. Yang pernah kita sampaikan, kalau kita mengaku cinta sama Allah, maka tentu kita juga cinta sama ciptaan Allah. Kita cinta sama Nabi, tentu juga harus cinta sama keluarga Nabi. Cinta sama guru kita, tentu kita cinta sama keluarga guru kita. Tidak bisa kita pisah-pisahkan, kita beda-bedakan. Tidak sempurna cintanya. Kita cinta sama Allah, tapi ciptaan Allah kita caci maki, kita hina. Itu maka kecintaannya kurang sempurna, ya. Nah, jadi kita garis bawahi, orang yang menegur ingkar terhadap kemungkaran bukan berarti mereka benci. Bukan berarti mereka benci, ya. Karena Islam tidak mengajarkan kebencian. Islam tidak mengajarkan kebencian. Nah, kelompok yang seperti inilah, mereka itu tidak terbawa oleh arus manapun. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Mereka tetap demikian adanya, dengan manhaj mereka, dengan metode mereka, dengan sikap mereka. Mereka tidak berpengaruh dengan orang yang menantang mereka. Apalagi kalau kita itu lurus, ya. Kalau kita lurus, nah itu paling banyak sekali yang menantang. Kalau kita lurus saja. Tapi kalau berot-berot, banyak kawan dekat. Makin berot, makin banyak kawan, ya. Tapi kalau kita lurus, nah itu rintangannya banyak, ya. Nah, wa anta idza nazarta bi fahmin mustaqimin ala qalbin salim. Dua syarat kita itu untuk mendapatkan ajaran yang benar atau mendapatkan ilmu yang barokah. Pertama, dibutuhkan pemahaman yang benar. Cara memahami itu tidak segampang yang kita bayangkan. Kita ingin memahami sesuatu itu terkadang harus dibimbing. Tidak bisa kita spontanitas bisa memahami sesuatu, apalagi itu kaitan dengan halal dan haram. Jadi dalam memahami sesuatu itu juga harus dibimbing.
Bagaimana mengarahkan pemahaman kita itu ke arah mana? Itu harus dibimbing. Tidak bisa kita spontanitas dengan mengandalkan kemampuan dan kualitas kita bisa memahami sesuatu tanpa bimbingan guru. Nanti yang ada setan yang mengarahkan kita. Barulah menimbulkan masalah dari pemahaman dia. Ya. Nah, yang kedua adalah hati yang selamat. Hati yang tulus, ikhlas, bukan karena iri, bukan sombong, bukan ingin membandingkan, bukan ingin pamer, bukan ingin dipandang orang, bukan ingin lebih dari orang, enggak. Kalau orang mencari ilmu karena supaya lebih dari orang, dia tak akan dapat ilmu itu. Kalau orang ingin menghafal sesuatu supaya lebih dari orang, dia tidak akan hafal. Kalau orang ingin menguasai sesuatu supaya lebih dari orang, dia tidak akan menguasai itu. Fa innal ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Karena ilmu Allah itu adalah cahaya dan tidak akan diberi sama Allah oleh orang yang bermaksiat. Jadi di dalam menerima ilmu, dua yang harus kita siapkan. Pemahaman yang benar, memahami sesuatu tanpa ada embel-embel yang lain. Fokus dengan ilmu yang kita pelajari. Fokus dengan ilmu yang kita pelajari, tanpa ditempel-tempel dengan kepentingan-kepentingan lain, tidak ada. Kenapa saya harus paham ini? Karena saya memang harus paham, karena Allah. Karena membenahi ibadah kita, membenahi kebodohan kita, membenahi hubungan kita dengan Nabi. Makanya kita harus belajar. Bukan karena mau cari suara, mau itu, mau ini, tidak ada. Ya. Yang kedua, harus dengan hati yang bersih. Memandang orang yang menyampaikan kebaikan sama kita, menyampaikan ilmu sama kita, kita pandang sebagai orang yang baik. Itu saja dulu. Ya, sehingga dalam hati kita tidak ada kotoran yang menghalangi sampainya ilmu kepada kita. Nah, kalau sudah pemahamannya benar, hatinya lurus, bersih, maka ilmu akan mudah sampai kepada dia, cepat atau lambat. Cepat atau lambat, ya. Nah, jadi kalau kita melihat dengan pemahaman yang benar, hati yang baik di dalam nas kitab dan sunnah, kitab itu Quran, sunnah adalah hadis, maka kita akan mengetahui dan mendapatkan annal haqqa ma'al firqatil mawzumah bil asy'ariyah. Kita akan menemukan bahwa kelompok yang benar itu berada pada kelompok yang dinamai dengan Asy'ariyah. Nisbahnya kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi beliau ini bukan pencetus ilmu tauhid. Ilmu tauhid sumbernya dari Allah. Nah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau yang menyusun rumusnya, menyusun qawaidnya, beliau susun, sehingga ketika sempat terjadi syubhat pemahaman, syubhat pemikiran, syubhat penafsiran, ada orang yang seenaknya menafsirkan ayat, ada orang yang seenaknya menakwilkan hadis, ada orang seenaknya memfatwakan hukum. Datanglah Abul Hasan ini merangkum. Datanglah Abul Hasan memberikan sebuah seperti rumus. Jadi kalau ada akidah atau hukum di luar daripada rumus ini, maka itu sesat. Sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bukan pencetus ilmu fikih. Ilmu fikih sudah ada dari zaman Nabi. Nah, kenapa nisbah fikih kita kepada Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu menyusun pendapat-pendapat, menyusun hukum dengan kemampuan kecerdasan beliau. Beliau membuatlah rumus-rumus dalam ilmu fikih. Nah, sumbernya tetap dari Nabi. Jadi mereka itu bukan pencetus, tapi mereka yang menyusun. Karena jasa mereka lah kita mendapatkan ilmu sekarang ini tersusun dan terdata rapi. Ya. Makanya selain mazhab Imam Syafi'i, empat mazhab yang terkenal ini, selain mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari, tentu itu adalah mazhab atau pendapat yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apa rujukan kitabnya? Siapa rujukan imamnya? Apa sumber pemahamannya? Itulah supaya orang lebih mengerti bahwa di dalam mempelajari ilmu itu kita tidak boleh sembarangan atau asal-asalan. Semuanya itu bersumber. Semuanya itu ada rujukan.
Nah, nisbah akidah kita ini kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau dia seorang Asy'ari, dia pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Nawawi Asy'ari, Imam Qurtubi Asy'ari, imam-imam besar dalam ilmu ahli tafsir al-hadis semuanya, mereka adalah orang yang berakidah Asy'ariyah. Barulah di zaman kita inilah kita kenal dengan kelompok itu, kelompok A, kelompok B, kelompok C, semuanya sampai Z, banyak kelompok-kelompok. Yang benar adalah kelompok Asy'ariyah. Yang kedua namanya Maturidiyah. Asy'ariyah disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa dikatakan Asy'ari itu gelar? Namanya Abul Hasan. Sama dengan Maturidi. Al-Maturidi itu gelar. Namanya Abu Mansur. Biasanya nisbah gelar itu terkadang karena karena panggilan, nisbah kepada tempat dia tinggal. Misal dia tinggal di desa, katakan di desa kayak Imam Bukhari, dia tinggal di Bukhara, desa Bukhara, disebut sama orang Al-Bukhari. Dia tinggal di kota Madinah, disebut Madani. Dia tinggal di kota Makkah, disebut Makki. Dia tinggal di kota Yaman, disebut Yamani. Dia tinggal di kota Bugis, disebut Al-Bugisi. Dia tinggal di Sambas misalnya, As-Sambasi. Itu nisbah tempat. Jadi orang-orang dulu, tokoh-tokoh itu, mereka dengan gelar, jadi menampilkan tempat mereka, asal-asal mereka. Gelar itu terkadang begitu. Ya, terkadang begitu ya. Nah, jadi sekali lagi, beliau itu yang menyusun akidah. Sehingga memisahkan antara pemahaman yang lurus dengan pemahaman yang salah. Simpel saja, kalau selain akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka itu adalah akidah yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam artian kita belum tahu sumbernya itu ke siapa. Kita belum tahu rujukannya kitab apa, karena bisa saja dibuat-buat sama orang, apalagi kalau memang ada kepentingan. Bisa saja hukum itu dimain-mainkan sama dia. Karena dalam agama ini makanya harus lebih teliti, lebih jeli. Nah, jadi akidah yang selamat, akidah yang hak adalah bersumber atau bersambung kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua imam inilah nisbahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah kata Imam Al-Haddad, itu adalah akidah kita dan akidah leluhur kita, ya. Nah, jadi kita di zaman sekarang kita hanya meneruskan, bukan membuat perkara yang baru, hanya meneruskan, ya. Meneruskan. Jangan ada nak buat akidah Al-Bugisia, apa segala macam, akidah Kampung Arabia, apa segala macam, jangan. Ikut ya Imam Al-Asy'ari, ya. Ikut saja Imam Al-Asy'ari, ya. Biarpun kita hebat, pintar, misalnya ente masa hebat, masa pintar, hafal 40 juz, orang Quran 30 juz, dia 40 juz hafal. Tetap ente harus ngikut Asy'ariyah sama Maturidiyah. Ya, orang dulu itu mereka tetap mengakui kehebatan, kepandaian orang-orang dulu, bukan seperti orang sekarang. Dia merasa lebih hebat dari orang-orang dulu. Orang-orang dulu banyak disalah-salahkan ya. Dia yang paling menang. Padahal belajar bawa satu tempat, belajar bawa satu guru, sudah berani menyalahkan orang-orang sebelum mereka. Nah, itu bukan jalur kita begitu. Kita belajar bukan untuk menyalahkan orang. Kita belajar bukan untuk menyesatkan orang, tapi kita belajar untuk membenahi diri kita, belajar memperbaiki diri kita. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah sebenarnya ilmu itu begitu. Ilmu itu begitu, bukan untuk kita jadikan sebagai alat untuk mengukur Ustaz ini benar atau tidak ya, kelompok ini benar atau tidak ya. Nah, itu bukan ya, kita kalau seperti itu maka akan dijauhkan oleh Allah daripada ilmu, wal'iyadzubillah. Nah, rattaba qawaid aqidah ahli al-haqq wa harrara adillataha hiya al-aqidatu allati ijtama'at 'alayha as-sahaba wa man ba'dahum min khiyar at-tabi'in. Dia itulah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, adalah akidah yang telah disepakati
yang sejalur dengan akidah para sahabat. Nah, jadi tidak ada bedanya kita dengan apa yang dibawa oleh para sahabat dengan kita. Apa yang kita lakukan tidak ada bedanya. Ya, bedanya dulu tak ada orang yang mengkapel-kapelkan, sekarang ada. Itu ya bedanya. Ya, bedanya itu saja. Dulu orang kalau sedikit berselisih itu hal yang biasa, selama tidak keluar dari jalur akidah. Selama tidak keluar dari jalur akidah. Kalau Tuhan masih Allah, Rasulullah Nabi akhir zaman, kita sama, tidak ada bedanya. Walaupun guru kita beda, pesantren kita beda, perkumpulan kita beda, tapi Tuhan kita Allah, Rasulullah adalah Nabi kita, para sahabat junjungan kita, Ahlul Bait panutan kita, maka kita sama. Tapi kalau ente mencaci sahabat, kita beda. Kita beda ya. Ente mencaci Ahlul Bait, kita beda. Nak bertumpuk pun, ayo. Ya, nak bertumpuk pun, ayo. Jadi kalau kita sama-sama cinta sahabat, sama-sama cinta Ahlul Bait, cuman hanya beda sedikit saja, ente tahlil anak tada, itu kita masih saudara, kita masih sama. Ente nak tahlil terserahlah, tadak pun terserah. Ente nak maulid terserah, tadak pun terserah. Kita nak maulid. Nabi kita sama, junjungan kita sama, Tuhan kita sama, maka kita tetap bersaudara. Kita tetap sepaham. Artinya kopi itu segelas masih bisa lah, tak nak pecah kita. Kopi segelas masih tak nak tarik maksudnya. Tapi kalau udah ente nak berani caci sahabat, menyalahkan Imam Ghazali, menyalahkan Imam Haddad, nah itu kopi gelas bisa pecah. Gelas bisa pecah. Ya, bisa ribut. Tak bisa disatu tak bisa. Beda. Karena memang tak boleh kita mencaci sahabat, menghina Ahlul Bait. Memang tak boleh meremehkan Ahlul Bait, tak boleh. Meniadakan Ahlul Bait itu bisa membuat orang keluar dari iman. Meniadakan Ahlul Bait. Karena mereka mansus dalam Al-Qur'an. Mereka termaktub dalam Al-Qur'an. Ya, tak boleh. Naam. Dan mereka itu kata Nabi, Allahumma akhrij minhuma al-kathir al-tayyib. Ya Allah, keluarkanlah dari mereka berdua, yaitu Imam Ali dan Sayyidah Fatimah, anak keturunan yang banyak dan baik. Banyak dan baik. Makanya Ahlul Bait itu, kalau kita memandang dengan hati yang bersih, dengan hati nurani yang baik, seburuk-buruk mereka pasti ada baiknya. Apalagi yang baik. Ada Ahlul Bait mabuk, misalnya kita kenal apa katanya Habib tapi mabuk, ada baiknya, ada positifnya. Bukan mabuknya yang baik. Hal yang baik itu ada selain mabuk. Tapi kalau kita mandang dengan hati iri, tak suka, mabuk, itulah yang kita lihat. Yang lain tak kita lihat. Padahal dalam diri dia itu ada darah Nabi. Ya. Nah, Nabi yang mengatakan al-kathir al-tayyib. Jika ada yang tak baik, yang baik lebih banyak. Jika ada yang bodoh, yang pintar banyak. Jika ada yang malas, yang rajin banyak. Karena lebih banyak yang baik. Nah, itu Ahlul Bait. Jangankan manusia, kita kalau beli binatang, kadang kita lebih memperhatikan kalau genetiknya baik apa enggak. Ada kuda harganya ratusan juta. Kalau genetik dia kuda juara. Tanyalah orang yang hobi binatang. Kalau dia beli burung, pasti dia nanya keturunan juara. Ini burung mak bapak dia pernah juara tak di kontes? Oh pernah. Mahal harga burung. Genetik binatang saja dijaga, apalagi manusia. Ya, apalagi manusia. Kita beli ikan, orang nawarkan kita ikan. Ini ikan, orang bilang ikan awana ni, apa ikan gembong. Pucat ya muka ikan. Tapi kalau orang bilang ini genetiknya jelas, ini indukannya juara terus, pasti mahal harga. Itu hewan. Apalagi manusia. Kalau genetiknya bagus, bibitnya bagus, pasti ada bagusnya dalam diri dia. Ya, nah, itulah Ahlul Bait. Jadi mereka itu sejalan semuanya, tidak usah kita beda-bedakan, tidak usah kita pisah-pisahkan. Mereka semua sejalan ya. Mereka semua sejalan. Nah, kita ini tinggal ngikut saja. Kita tinggal ngikut saja. Lebih selamat.
lebih aman. Ikuti para sahabat, ikuti Ahlul Bait, insyaallah kita selamat. Dadak kita melika-liku, dadak kita belok sana, belok sini, tak usah. Nanti kita celaka ya. Nah. La ilaha illallah. Wa hiya aqidatu jumlati ahli tasawufi. Kama haka dzalika Abul Qasim Al-Qushairi. Imam Qushairi ini terkenal sebagai imam tasawuf. Kalau kita belajar ilmu tasawuf pasti mendengarkan nama beliau nih. Imam Qushairi berkata, Imam Qushairi berkata, Imam Qushairi. Kalau kita belajar, apalagi belajar Al-Hikam misalnya, kita belajar kitab-kitab tasawuf yang tinggi itu, kita akan mendapatkan dalam penjelasan-penjelasannya pasti ada perkataan Imam Al-Qushairi. Nah, ya. Imam Qushairi, imam tasawuf ini. Nah, kebanyakan mayoritas akidah ahli tasawuf itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah. Nah. Jadi akidah itu namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliaulah yang menyusun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nisbahnya kepada beliau. Nisbahnya kepada beliau ya. Jadi penyusunnya itu mendapatkan kemuliaan dengan nisbah kepada mereka. Nisbah kepada mereka. Nah. Wahya bihamdillahi aqidatuna wa aqidatu ikhwanina min as-sadatil ma'rufin al-Husainiyin al-ma'rufin bi ali Abi Alawi. Jadi mazhabnya Bani Alawi, Al-Ba'alawi, yaitu mayoritas para habaib, mereka itu mayoritas mazhab mereka adalah Asy'ariyah. Asy'ari. Ya, nah. Wa kana al-Imam Al-Muhajir, Imam Muhajir, Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang kuburannya ada di Hadramut. Di Hadramut sana. Nenek leluhurnya leluhur kakek moyangnya para habaib, semua nisbatnya kepada Imam Muhajir. Di kuburan di Hadramut, nama tempatnya desa Husaisah. Husaisah. Naik atas bukit, atas gunung. Orang dulu tuh entah macam mana ya, rata-rata dikuburkan di atas gunung. Kok sekarang kan mungkin kita tak kuasa karena kita malas. Maka kita tak hidup di zaman mereka. Tak kuasa kita nak buat jenazah. Macam makam Daeng Menambun. Ada yang pernah pergi Daeng Menambun? 1000 tangga naik ke atas. Kalau orang sekarang kan tak kuasa, apalah tanam ke atas, cukuplah tanam di bawah, kata dia. Ya orang dulu. Apalagi Nabi Hud alaihissalam. Naik ke atas. Naik ke tinggi. Sunan Muria naik ke atas gunung. Tinggi. Cubalah kalau kita hidup zaman beliau, paling kita bilang, apalah, apa inti itu ditanam di atas, di bawah sini ya, nah. Karena kita malas. Jadi Imam Muhajir itu makamnya di atas. Makamnya di atas, ya. Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Ketika beliau melihat ada syubhat pemahaman, penyelewengan di dalam memahami akidah, hukum dan seterusnya, beliau mengambil keputusan untuk hijrah, meninggalkan Irak, meninggalkan kota Irak. Dan beliau hijrah, sampailah beliau ke Hadramut. Ada yang mengatakan sebelumnya beliau di Madinah, minta petunjuk sama Nabi, mencari tempat yang beliau untuk menetap dan untuk anak keturunannya. Lalu dapat petunjuk dari Nabi, beliau disuruh ke Hadramut. Hadramut itu dua kata yang jadi satu. Hadar, maut. Man hadar, yamut. Jadi dulu itu tempat yang sangat rawan. Hadramut itu perang ya terus. Hadar itu dalam bahasa Arab hadir. Maut itu mati. Man hadar, yamut. Siapa yang masuk mati. Siapa yang hadir mati. Sama juga dengan Raci yang sekarang jadi pusat Pondok Bangil. Dulu angker, tak ada orang terkenal, tak ada orang kenal tempat itu dulu. Tapi ketika wali min auliyaillah, orang soleh bermukim di sana, maka yang tadinya ditakuti menjadi tempat yang didatangi orang. Itulah berkah. Kalau kita tersambung sama Nabi, dimanapun kita tinggal, kita jangan khawatir. Yang penting kita bawa adab Nabi. Yang penting kita bawa akhlak Nabi. Yang penting kita bawa ajaran Nabi. Pasti tempat yang kita huni itu merasa senang.
manusia atau selain manusia. Yang penting kita tersambung sama Nabi. Sekarang siapa yang tidak kenal di dunia ini yang namanya Hadramut? Banyak dari anak keturunan beliau yang menyebarkan agama ke seluruh dunia. Ya, akhirnya mereka penasaran dengan kota yang dikatakan sebagai kota 1000 wali. Mereka itu semua anak keturunan Imam Muhajir. Semua anak keturunan Imam Muhajir. Karena itu tadi bibitnya memang bagus, memang kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus. Jadi terkenal sekarang Hadramut. Dicari orang keberkahannya, dinanti-nanti orang. Ada yang bernazar seumur hidup jika ada kemudahan rezeki walau sekali sampai ke sana. Pengen melihat langsung suasana seperti apa keseharian orang-orang Tarim Hadramut. Orang Hadramut yang dikatakan tidaklah mereka tumbuh kumis mereka kecuali mereka sudah sampai ke maqam mukasyafah. Mereka bisa mengetahui isi hati kita. Tahu dia kalau kita ni bual. Tahu dia kalau kita ni ada niat jahat apa segala macam kalau sudah mereka tumbuh kumis. Sembarangan mereka. Umur tidaklah mereka sampai pada usia baligh kecuali mereka sudah hafal Quran. Itu orang-orang Tarim. Ya, wanita-wanita mereka tidak akan kita lihat di jalanan. Matanya saja tidak kelihatan. Rumah-rumah mereka terdengar suara lantunan Quran, salawat, zikir. Ya, setiap kampung, setiap tempat ada mufti, orang yang layak memberikan fatwa. Tak ada di dunia tempat kampung seperti itu kecuali di sana. Kecuali di sana, ya. Yang mereka berdagang sesuai dengan sunnah apa yang diajarkan oleh Nabi. Berdagang hanya berapa jam saja. Nawarkan barang macam kita maksa. Orang harus beli. Mereka enggak. Ya, mereka sibuk betul-betul dengan ibadah. Dagang itu hanya sekedar mengambil sunnah. Dagang hanya sekedar mengambil sunnah, tidak meninggalkan ibadah karena mencari dunia. Ya, mereka di sana itu anak keturunan dari Al-Imam Al-Muhajir. Kalau genetiknya bagus, keturunannya bagus. Ya. Nah, kita ikut saja mereka, kita akan selamat aman. Karena setiap mereka itu membawa bendera nanti di hari kiamat, dan bagi para pengikut mereka akan berada di bawah bendera mereka. Mereka akan berada di bawah bendera. Coba kita lihat saja yang barusan hari ini. Ya, Habib Rizik dengan benderanya beliau itu. Orang yang berada di barisan beliau kelak di hari kiamat akan meminta kepada Allah bahwa mereka pernah hadir di peristiwa yang sangat dahsyat itu. Paling tidak itu jadi amalan kita. Itulah harapan kita. Dengan amal kita tidak begitu banyak, kadang baca Quran, kadang tidak, kadang sholawat, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak, kadang ibadah, kadang tidak. Tapi dalam hati kita ada rasa cinta yang sangat besar dengan ulama. Nah, itulah modal besar kita yang kita bawa kepada Allah nanti. Ya Allah, orang alim fulan tuh kau masukkan surga. Saya pernah bersama beliau dulu di surga. Saya pernah berjuang bersama. Saya pernah bersedekah untuk beliau. Saya pernah, itulah modal kita nanti ada di hadapan Allah. Di hadapan. Dan orang alim itu bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Ya, jadi tidak rugi orang mengikuti ulama itu, tidak rugi. Orang yang mengikuti ulama itu tidak rugi, ya. Naam. La ilaha illallah. Walam ya'rid lahum ma'arud jama'at min ahli bait an-nabawi min intihal bid'ah. Dan beliau memisahkan dirinya dari pemahaman-pemahaman yang salah untuk menyelamatkan anak keturunannya. Karena memang agama ini mau tidak mau harus kita akui pasti akan disebarluaskan oleh ahlul bait. Nah, jangan kita kira sahabat itu tidak sejalur dengan ahlul bait. Satu jalur. Ya, kita semuanya sama, sumbernya dari Nabi. Nah, cuman memang ada khususiyat tersendiri. Sahabat ada keistimewaan mereka, turun ayat untuk mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka. Ahlul bait ada khususiyat tersendiri, turun juga ayat untuk mereka. Wa yutahhiruhum tathira. Masing-masing ada khususianya. Maka kita cinta sama orang tertentu itu boleh, tapi cinta kita sama orang itu
tidak mengharuskan kita untuk merendahkan yang lain. Saya cinta sama guru saya Al-Habib Umar bin Hafid, saya cinta, ta'zim sama beliau, tapi tidak mengharuskan saya untuk memandingkan beliau dengan yang lain. Itu pribadi saya. Saya cinta sama guru saya si fulan, saya cinta, itu hak saya, tapi tidak mengharuskan cinta kita ini untuk merendahkan orang lain. Itu yang salah. Kita cinta sama Ahlul Bait, tapi tidak harus memojokkan sahabat. Kita cinta dengan sahabat, tidak juga harus memojokkan Ahlul Bait. Jangan sampai cinta kita sama guru malah menyebabkan kita benci atau iri sama yang lain. Berarti ada salahnya dalam cinta kita itu. Oh, kita ta'zim, kita betul-betul memuliakan guru kita, itu pribadi kita. Tapi jangan sampai cinta itu malah membuat kita tidak senang sama yang lain. Itu salah. Justru karena kita cinta dengan guru kita, kita lihatkan bahwa guru kita mengajari untuk menghargai, mencintai setiap orang yang diistimewakan oleh Allah. Ya, tidak usah kita banding-bandingkan. Nah, masing wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidaklah dari kita kecuali ada kedudukan-kedudukan masing-masing. Kedudukan masing-masing. Setiap yang hadir ini kita memiliki posisi masing-masing di hadapan Allah. Masing-masing ada kedudukannya. Kita ada kedudukan tertentu, kita ada kedudukan yang si fulan ada kedudukan tertentu. Jadi tidak bisa kita saling meremehkan, itu tidak bisa. Boleh jadi posisi ente lebih besar dari posisi saya, atau posisi saya lebih besar dari posisi ente. Sehingga tidak ada peluang bagi kita itu merasa lebih dari orang lain, itu tidak ada. Kalau kita melihat hakikatnya, kita tidak ada kesempatan kita itu merasa lebih layak atau lebih berhak dari yang lain, itu tidak ada. Ya, karena setiap dari kita ini punya posisi tersendiri, khususnya di hadapan Allah. Ya, nah, itu lebih selamat kalau begitu. Dan tidak ada beban dalam hati kita, tak suka sama orang, membanding-bandingkan orang, iri sama orang, apa semacam itu. Itu beban, sakit kita hidup kalau mengurus hidup orang. Ya, tak suka sama orang, iri, sakit. Orang iri itu mati sebelum mati. Orang dengki itu mati sebelum mati. Sakit hidup. Ya. Naam. La ilaha illallah. Wal Maturidiyah kal Asy'ariyah. Maturidiyah sama dengan Asy'ariyah. Mereka berdua, Asy'ari dan Maturidi. Asy'ari atau Maturidi. Nah, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan lagi kita tergiur orang bilang kamilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikit-sikit balik gini, sikit-sikit nyalakan orang, itu bukan. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang berada di jalur Nabi dan para sahabat dan Ahlul Bait. Mereka yang tidak mudah mengkafirkan, menyalah-nyalakan orang lain. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi tidak senang dengan Ahlul Bait, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi tidak senang dengan sahabat, mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas ya? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berada di jalur Nabi, sahabat dan Ahlul Bait. Segaris, sejalur semua ini. Tidak dipisah-pisahkan, tidak dibeda-bedakan, tidak dibanding-bandingkan. Ya. Selebihnya apa? Selebihnya kita membenahi diri kita untuk beribadah. Selebihnya kita menambah ilmu kita dalam muamalah pergaulan kita dengan Allah. Selebihnya kita dekatkan lagi hubungan kita dengan Nabi. Selebihnya kita dekatkan cinta kita dengan para ulama. Selebihnya itu sampai kita meninggal. Itu yang dikatakan alaiha nahya wa alaiha namut. Dengan akidah ini kita hidup, dengan akidah ini kita mati, dan dengan akidah ini kita dibangkitkan dari kuburan. Itulah yang dikatakan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat. Yang lain tak selamat ke? Wallahu a'lam. Yang lain selamat tak selamat? Wallahu a'lam. Yang jelas ini yang dikatakan dengan kelompok yang selamat. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apalagi akhir-akhir zaman teman-teman kita nih, banyak orang menamai diri mereka dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi agak aneh-aneh sikit gerak. Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi agak-agak aneh sikit. Itu udah, jangan buat kita bingung. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap orang berhak menamai diri mereka dengan istilah yang mereka buat dengan sendiri. Ya. Tapi kebenaran ada ukurannya. Kebenaran ada tolak ukur. Kebenaran itu ada rumusnya.
Kebenaran ada jalurnya, kebenaran ada sanadnya, kebenaran ada arahnya, ada rujukannya. Tidak sembarangan ya. Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Wa yanbaghi likulli mu'minin an yuhassin mu'taqadahu bihifzi 'aqidati min aqaid al-a'immah al-mujma' 'ala jalalatihim wa rusukhihim fil 'ilm. Jam berapa? Wa yanbaghi likulli mu'minin an yuhassin mu'taqadahu. Wajib bagi seorang muslim untuk memperbaiki akidahnya. Nah, wala tatawaggal fi ilmil kalam wala tukthir minal khawf fihi li mujarrad talab at-tahaqquq fil ma'rifah. Di sini beliau sedikit menyinggung jangan terlalu mendalami ilmul kalam. Ilmul kalam itu istilah lain dari ilmu tauhid. Ilmu tauhid juga dikatakan dengan istilah ilmul kalam. Jadi kalau ada orang bilang ilmul kalam, berarti itu ilmu tauhid. Maksud beliau apa? Jangan kau perbanyak hanya untuk menambah dalam ma'rifah. Tetapi fa innaka la tazfar bi hadzal matlub min hadzal ilm. Kau tak akan pernah beruntung kalau hanya sekedar nak tahu, pengen nak tahu ya. Nah itu kita ni lah. Belajar ni karena pengen nak tahu ya. Kayak apa bah ilmu tauhid yang dibahas-bahas orang. Duduk je. Karena pengen nak tahu ya. Tapi sikapnya tidak berubah. Akhlaknya tidak berubah. Adabnya tidak berubah. Geraknya masih kesasaran. Ibadahnya tidak berubah. Nah, itu yang memudaratkan kita. Makanya kita ini introspeksi diri kita, nilai diri kita. Kita ini belajar sudah bertahun-tahun. Kalau kita belum bisa menghormati orang, belum bisa cinta sama orang, berarti ilmu yang kita pelajari itu salah. Kalau belum ada perubahan dalam ucapan, kalau belum ada perubahan dalam sikap kita, berarti ilmu yang kita pelajari itu salah. Tapi kita harus memaksa diri kita. Kita belajar untuk berubah. Kita belajar untuk menjadi lebih baik. Kita belajar untuk lebih dekat, untuk cinta. Itu kemarin kita tidak kenal sama ulama. Mau siapa pun datang terserahlah. Yang penting kita tetap dengan hal kita masing-masing. Tapi setelah kita belajar, kita peduli. Setelah belajar kita mengerti. Setelah belajar kita mengerti. Itulah perubahan. Itu hidayah namanya. Nah kemarin-kemarin nih kita udahlah. Orang mau azan ke, mau apa ke, dia tak ada peduli dengan hal dia lah. Sekarang orang azan dia jawab azan, sholat, baca Quran. Jadi ada perubahan. Nah itulah maksud kita belajar itu, pengen adanya perubahan, tentu menjadi lebih baik. Nah kadang orang mempelajari ilmu tauhid, mendalami ilmu tauhid, bahayanya dia bisa merasa lebih baik. Sehingga tidak sedikit yang meremehkan orang yang hanya belajar ilmu syariat di mata mereka. Padahal syariat tauhid tak ada bedanya. Syariat itulah menghantarkan kita kepada tauhid. Ya. Sehingga kadang kita itu mudah membandingkan orang karena merasa ilmu yang kita pelajari lebih dalam. Ente waktu di Yaman belajar kitab apa? Kita pahamnya dengan nama kitab. Orang sebutkan nama-nama kitab tak ada paham. Ente waktu di Yaman belajar kitab ini. Oh, belum masih kulit. Akhirnya begitu pemahaman dia. Bahayanya di situ. Nah itu kalau kita mempelajari, mendalami ilmu itu tanpa bimbingan seorang guru atau tanpa jalur yang jelas. Kita belajar fikih saja, hukum saja, hukum tentang keseharian ibadah kita, itu harus jelas jalurnya, kitabnya, sumbernya. Apalagi belajar tauhid. Apalagi belajar tauhid. Harus lebih jelas lagi. Jadi jangan kita mengikuti orang-orang yang terlalu mendalami dalam hal tersebut, ya. Karena orang-orang seperti kita ini syariat saja kita belum genah. Wudu saja masih tangan dulu basuh muka. Balik rukun wudu dia tak tahu. Cara yang batalkan solat dia masih tak tahu. Terlalu jauh untuk belajar ilmu tauhid. Kita genahkan dulu syariat kita. Kuku masih panjang macam setan guru. Kadang adab kita belum ada, pengen langsung belajar tauhid yang dalam itu. Benahi dulu puasa kita, benahi dulu cara baca Quran kita, tajwid kita perbaiki dulu. Ya.
Fikih kita perbaiki dulu, pahami dulu bagaimana cara sholat yang baik dan benar. Ya, jadi jangan terlalu kita mendalami itu tanpa bimbingan seorang guru. Ya, cari memang guru yang bisa mengarahkan kita kepada tauhid, yang mengajari kita untuk mengenal aib dan kekurangan kita, sehingga kita itu haus dengan ilmu, tidak milah-milah ilmu. Oh, kalau ilmu bagian ini cocok sama mana nih? Ini cocok sama mana nih? Mau 3-4 jam pun nalatin ente. Kalau yang ilmu ini kita kurang. Itu berarti ilmu yang kita pelajari itu mengarahkan kita bukan kepada hal yang baik. Ya, justru kita semakin haus dengan ilmu. Kita semakin haus dengan ilmu, ya. Nah, walakin in aradta tahaqquq fil ma'rifah, ini beliau mengarahkan kepada kita, kalau kita ingin mendalami tentang ma'rifat, apa langkah pertama? Langkah pertama adalah iltizamut taqwa zahiran wa batinan. Melazimi takwa dulu. Maka waktu Hai Umar ditanya, wahai Habib, apa sih hakikatnya la ilaha illallah itu? Anak pengen tahu. Hai Umar menjawabnya begini, kamu istiqomah dengan apa yang sedang kamu lakukan dan kamu baca, kamu akan menemukan hakikat la ilaha illallah. Itu jawaban orang cerdas. Yang bertanya pun cerdas. Kalau kita bertanya, Beb, apa hakikat la ilaha illallah? Ana jawab, tiada Tuhan selain Allah. Bukan itu maksud ana, Beb. Apa hakikat la ilaha illallah? Ana jawab, tiada yang memberi manfaat kecuali Allah. Tiada. Bukan itu, Beb. Apa hakikat la? Jadi dia itu sebenarnya lebih paham dari kita. Ya. Nah, itu Samsudnya begitu kalau begitu. Dia nak tahu apa yang tak ditahui orang. Dia nak belajar apa yang tak dipelajari orang. Jadi nanti dia cerita, ana dapat ilmu yang tak ente dapat. Supaya orang belajar sama dia. Ana dengan Habib Usman ni dapat yang tak ente dapat. Apa dia? Samsud nanti kita begitu. Ya. Ya, itu jalur ilmu itu gitu. Jadi kalau kita mau tahu hakikat ma'rifat kita semakin kuat, lazimi takwa. Jaga perintah Allah, jauhi larangan Allah. Nanti berjalannya waktu kita akan dibimbing sama Allah untuk diantarkan kepada pintu ma'rifat. Itu yang pertama. Yang kedua apa kata beliau? Tadabbur ayat. Baca Quran sambil mentadabbur, memahami artinya. Mau belajar ma'rifat, ngaji belum pas. Belajar ngaji dulu. Paskan huruf kita dulu, baru kita belajar ma'rifat. Ya, ngaji dulu kita kenakan. Nanti malu sama anak kita, malu sama cucu kita, gagap-gagap ngaji. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita sanggup melihat ciptaan Allah dengan pandangan yang penuh dengan pelajaran. Yang keempat, kita kemudian mendidik akhlak kita. Mendidik akhlak kita, ya. Setelah itu baru kita akan dibukakan oleh Allah pintu ma'rifat. Apa kata Allah? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan kita. Kalau sudah Allah langsung yang mengajarkan kita, maka kita akan dapat ilmu yang tak ada di kitab. Bukan ilmu nebak-nebak. Ilmu yang tak ada di kitab itu maksudnya tak termaktub di kitab, tapi sesuai dengan apa yang di kitab. Paham ya? Para aulia, orang soleh, waliullah, kalau kita duduk dengan beliau itu menjelaskan sesuatu, itu tak ada di kitab, tapi sesuai dengan yang di kitab. Itu namanya ilmu laduni. Kalau orang nebak, tak ada di kitab. Memang tak ada di kitab, itu cuma ada di otak dia aja. Salah dengan apa yang di kitab. Kalau kita buka kitab, lain dengan dikatakan Syabib nebak Syabib. Ya, lain dengan laduni. Jadi kalau kita sudah lazim takwa, kita akan dibukakan oleh Allah pintu ilmu. Makanya istiqomah saja. Jangan kita menuntut kepada Allah pengen ilmu-ilmu tertentu, jangan. Tuntut saja diri kita bisa istiqomah. Tuntut saja diri kita bisa menjaga akhlak.
Tuntut saja diri kita bisa mentadabbur Al-Quran. Nanti berjalannya waktu, Allah akan pertemukan kita dengan orang yang bisa membimbing kita untuk sampai kepada pintu ma'rifat. Ya, ikuti apa yang sudah ditakdirkan sama Allah, apa yang sudah diatur sama Allah. Nikmati apa yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi tidak perlu kita minta lebih. Pengen nih, anak nih pengen bukan apa, pengen belajar yang tak dipelajari sama orang. Biasanya dia begitu. Tak mau sama dengan orang, mau lebih dari orang. Tinggal langit ya. Kita semua manusia bumi. Ya, istiqomah dengan wiridnya. Istiqomah. Nanti Allah akan bukakan. Kalau sudah Allah ngajar kita, selesai sudah. Kita akan dapatkan ilmu-ilmu yang dibukakan semua sama Allah. Ya, nah. Jadi kalau kita ngikut kajian tafsir Hayy Umar itu kalau ngajar tafsir, apa yang beliau jelaskan itu tidak ada di kitab. Tidak ada di kitab. Kita mau di mana Hayy Umar baca? Tidak ada. Itu dari ilham laduni, buah hasil takwa. Jangan dikira Hayy Umar tak paham ma'rifat. Jangan dikira Hayy Umar tak paham tauhid. Ya, nah. Cuman beliau itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka ada istilah mengatakan la tu'alliqul jawahira fi a'naqil khanazir. Jangan kau gantungkan mutiara di leher-lehernya babi-babi. Khanazir itu, khinzir itu babi. Kita punya perhiasan, jangankan permata, berlian, batu cincin yang harga 50.000 ya kita sayang nak kita kalungkan ke dia. Nah, ilmu tauhid ini seperti itu. Jangan kita kalungkan di sembarang orang. Pondasi dia belum ada, bacaan Quran dia belum pas, akhlak dia belum tepat. Mau kita sampaikan ilmu ini, nanti arahnya pasti salah. Arahnya pasti salah. Ya, arahnya pasti salah. Tidak boleh kita menggantungkan mutiara di sembarang tempat. Tak boleh nyimpan duit sembarang tempat. Biasa urusan duit kita lebih nyambung. Tak boleh duit simpan di depan pintu duit, habis ya rampas orang. Ya, tak boleh, harus simpan pada tempat. Nah, itulah ilmu tauhid, tempatkan pada tempatnya. Jangan kita selalu mendalam itu kalau kita tidak sanggup. Ikuti saja apa yang diarahkan guru-guru kita, ikuti saja apa yang disampaikan oleh guru kita tanpa kita atur mereka. Beb cuba ente ajar tentang ini. Beb cuba ente yang ajar. Ente yang ajar. Jangan anak. Beb cuba ente begini, cuba ente begini. Ente yang ajar kalau gitu. Anak dengarkan ente ngajar. Kalau ente salah anak lebau aja. Ikuti saja yang diarahkan. Sami'na wa ata'na, khalas. Yang disampaikan pun baik, jalurnya jelas, sudah jelas. Kita pun hidup nunggu mati, bukan nunggu apa. Ya, biarlah kita begini sampai Ami Zael datang. Biarlah kita begini, selesai. Apa lagi yang nak kita cari? Nak pengen dalam otak tak anggap. Kita banyak nala garam. Otak bisa konslet. Ikut saja, nanti dengan prosesnya, dengan pondasi kita, dengan dasar kita, ada memang bab-bab tertentu yang akan kita sampaikan berkaitan dengan itu, tapi itu pada waktunya, pada masanya, ya. Kita mohon kepada Allah dipanjangkan usia kita, dibukakan hati kita, dibukakan pikiran kita, disemangati kita, dipanjangkan usia guru-guru yang membimbing kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga berkah majelis ini Allah mudahkan semua urusan kita. Amin. Allah ampunkan semua dosa kita. Amin. Allah tutupi aib-aib kita. Allah berikan kesehatan kepada kedua orang tua kita. Amin. Kepada teman sahabat kita. Amin. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا